Teman-teman, kita lanjutkan kembali. Saya tidak sedang jalan-jalan ya, tapi saat ini saya sedang ada di Slabintana, tepatnya di Lentera Pinus. Kita akan melanjutkan pembahasan hal-hal yang saya pandang ya cukup cukup relevan lah dengan kehidupan kita saat ini. Apalagi kita di zaman yang sudah sangat, saya pandang ya, sudah sangat pragmatis. Kemudian banyak sikap-sikap kita, mungkin termasuk saya yang nampaknya kamuflase ya, dibuat-buat. Kemudian banyaklah banyak ya. Saya saja membuat video ini dibuat-buat ya, sebab apa yang saya ucapkan ini belum tentu sesuai dengan sikap dan tindakan yang saya lakukan. Wajah pun saat ini dibuat-buat ya. Kemudian tindakan pun saat ini dibuat-buat. Ya, kita lihatlah sejak awal tahun 2000-an ya, ketika bahkan bedanya ketika pesta demokrasi dilangsungkan dengan langsung ya. Pemilihan itu langsung oleh pemilih untuk pemilihan presiden, pileg, kemudian dan lain sebagainya lah. Kita lihat kan tindakan kita mulai dibuat-buat ya. Bahkan dimodifikasi. Tiba-tiba kita menemui banyak baliho-baliho yang menampilkan sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang senyum ya. Atau tiba-tiba ada anekdot ya, ketika zaman pileg itu pas ketemu dengan teman yang sebelumnya ya, sebelumnya itu hanya jemedut, tiba-tiba senyum, cina hati-hati, cina eta pasti caleg gitu. Itu anekdot ya. Namun jelas sekali ya, nampak sekali banyaklah tindakan-tindakan kita yang saat ini dibuat-buat. Istilah-istilahnya pun banyak digunakan ya oleh kita, baik di dunia politik maupun dalam kehidupan. Ada yang disebut dengan belusukan lah, ada yang disebut dengan membangun image, ada yang disebut juga dengan pencitraan, begitu. Tapi kita tidak boleh menilainya negatif ya. Kita tidak boleh menilai hal itu negatif. Anggap saja bahwa itu adalah salah satu upaya untuk menuju kepada kebaikan yang sebetul-betulnya. Begitu ya. Ketika saya mengatakan kebaikan ya, bukan artinya saya itu mapatahan ya, atau bukan artinya bahwa saya ini lebih baik dibandingkan dengan kawan-kawan dan teman-teman. Sebab ya kebaikan bagaimanapun memiliki nilai ya, nilai yang tidak akan gonta-ganti atau tidak akan merubah kebaikan mah. Hatta ya, ketika misalnya ini namanya seorang pencopet, itu kan profesinya mencopet ya. Tapi ketika dia mapatahan itu menasehati anaknya, dia tidak mungkin mengatakan jang maneh kudu jadi copet yang baik ya. Nggak mungkin lah ya. Jadi meskipun bapaknya itu penjahat, pencopet ya, pembegal ataupun naonnya ya, pelaku kejahatan, dia tetap akan menasehati anaknya dengan hal-hal yang memang sudah dipandang baik. Pasti ini tanah jadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, atau mungkin secara tersirat mengatakan ulah siga bapaknya, gitu, atau sok sekolah yang setinggi-tingginya. Nah, kebetulan saya saat ini sedang ada di lokasi kegiatan Forum Anak Kota Sukabumi. Nah, jadi ada saya akan membahas
tiga sikap kita di dalam memandang kehidupan, atau tiga sikap yang ada di dalam kehidupan ini ketika kita melihat realitas di luar diri kita. Yang pertama itu adalah kita selalu memandang sesuatu itu dengan kacamata negatif atau jelek, jelek. Misalnya bahkan dengan hal yang sederhana saja yang ditampilkan oleh alam, kita kadang memandangnya negatif ya. Siga kieu misalkan ayana usum halodo, tiba-tiba kita tanpa sadar ya mengatakan ngan halodo we cenah. Nah, itu teh memandang negatif ya. Kemudian ketika kita melihat ada dua kucing pasea ya, kucingnya wangi-wangi paseanya mesili udagnya melewati ketika kita sedang duduk, kita teh langsungnya ngamaknya atau pupugu kucing goblok cenanya. Padahal namanya juga kucing ya. Atau ketika kita sedang diam tiba-tiba ya kumbang kumbang di atas kepala kita ngeong cenanya. Kalau kumbang kan gitu di sadana tah. Cenanya ganggu kumbang teh isuk-isuknya. Nah, itu kita ketika memandang realitas dengan pandangan negatif. Tentu saja segala sesuatunya itu akan mendikte kita, akan akan mendikte kita supaya kita teh muncul ya di dalam diri kita pandangan negatif. Hal itu mesti diubah ya menjadi yang kedua, kita memandang segala sesuatu apa yang ditampilkan oleh semesta, apa yang ditampilkan oleh manusia dan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita itu dengan pandangan positif. Jadi ketika melihat ucing pasea teh kita senyum, bahagia ya. Seolah-olah bahwa itu adalah pengganti film siapa teh Tom and Jerry ya. Atau film naon ya, film cemen lah ya. Itu ketika kita memandangnya positif, kita teh akan bahagia ya bahwa segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu disiapkan oleh semesta itu untuk menghibur kita begitu. Ketika ada helm jatuh ya, ketika ada helm jatuh ulah ngamuknya, kita senyum bahagia hahaha misalkan. Nah, jadi apapun yang ada di semesta ini ya, yang disiapkan oleh Allah dengan sistem dan hukum-hukumnya ini dipandang sebagai hal positif ya. Dan itu sulit ya, menilai sesuatu dengan positif, semua itu sulit. Sebab kita itu kadang-kadang fluktuatif ya. Fluktuatif itu sok ubah-ubah ya. Karena memang ada hormon di dalam tubuh kita yang memiliki fungsi itu tidak stabilkan emosi kita. Tapi bagi manusia yang sudah mampu menilai segala sesuatu dengan pandangan positif terhadap realitas yang ada, itu saya pandang manusia yang sudah naik kelasnya gitu, naik levelnya. Kita mesti begitu ya untuk tahap yang kedua ini. Nah, sama halnya ketika kita ningali jukut ya, kalau kita misalkan memandangnya negatif pasti menuding ya, kunaon sih pengelola di tempat ieu teh kedua misalkan ya, jukut nepi ka kieu misalkan. Tapi ketika kita menilainya positif ya, namanya juga jukut ya, kalau misalkan ada di tempat yang lembab apalagi di selabin tanah itu sangat sejuk, pasti bakal tumbuh ya. Dan ini adalah disiapkan oleh semesta untuk kita yang melewati ke sini. Adanya jukut ini bagi pelukis bisa menjadi sebuah karya lukis yang cukup indah ya. Nah, yang ketiga nih yang paling sulit, yaitu tanpa menilai atau menolkan. Nah, ini yang sulit ya, ini paling sulit ya. Kita itu melihat realitas di semesta itu, membiarkan segala sesuatunya mengalir apa adanya tanpa kita memberikan penilaian baik ataupun jelek. Itu kan sulit ya. Kenapa tingkat ini sangat sulit? Karena memang membutuhkan bahwa kita itu mengaku kita itu memang bagian semesta ya. Ketika misalnya aya nu jahat ya, kita tidak menilai dia jahat.
Jadi tanpa menilai saja gitu, tanpa menilai. Kadang-kadang kita kan jahat sok ambaknya. Padahal kalau kita berpikir jernih, ya sebetulnya adanya kejahatan ini mengindikasikan adanya hal yang baik. Karena di bawah langit ini ya tidak mungkin ada yang kita pandang baik kalau tidak ada yang jahat. Nah, di dalam konsep Tiongkok itu kan ada yin dan yang. Nah, di dalam yin dan yang itu kan ada yang putih, tapi tetap ya di dalam keputihan, aduh jadi keputihan itu. Di dalam ruang putih itu ya ada titik hitam, bukan keputihan ya. Ada titik hitam ya. Artinya titik hitam itulah ya yang menjadi penyebab bahwa tidak ada yang utuh putih di dunia ini. Selanjutnya, kadang-kadang kita ketika melihat manusia yang lain ya, dia itu baik ya, baik sekali putih. Putih itu kan baik teh, identiknya dengan putih lah. Tiba-tiba melakukan satu kesalahan yang tanpa disengaja ataupun kesalahan yang memang kehilafan mah biasanya lupa nama naga hilaf kan. Tiba-tiba kita hanya menilai titik hitamnya itu. Jadi yang kelihatan teh titik hitamnya we. Nah, di dalam pandangan level yang paling tinggi itu kita melihat segala sesuatu itu apa adanya ya, apa adanya. Bahwa ini adalah tarian kosmik semesta yang memang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Saya tidak bisa mengendalikan pohon pinus ini kapan usianya, kapan tumbangnya. Tanpa menilai ya, itu yang paling sulit. Kita memang masih ada di level 1 ya. Level 1 itu selalu menilai. Padahal untuk mengenalkan itu memang membutuhkan latihan ya. Mendiamkan segala sesuatu itu sesuai dengan fungsinya masing-masing saja ya. Jadi semesta berjalan begitu saja. Tapi kadang-kadangnya ketika kita mengenalkan teh oleh orang yang tidak selevel itu akan dipandang aneh ya. Sama halnya ketika manusia yang ada di level kedua yang menilai segala sesuatu itu positif, mungkin akan memandang aneh kepada manusia yang selalu menilai hal-hal yang ada di sekelilingnya itu dengan pandangan negatif. Jadi latihannya memang mesti sungguh-sungguh, dan sampai saat ini kita masih ada di level 1 menilai sesuatu itu atas baik atau tidak baik. Jadi belum mampu menilai segala sesuatu itu dengan pandangan yang positif. Itu yang sangat sulit. Tapi mesti diingat ketika kita memang masih melakukan penilaian kepada apapun yang ada di dunia ini secara positif, ya lambat laun kan kita sama halnya juga masih didikte oleh hal yang ada di luar diri kita. Ya level paling tinggi itu sulit ya, yaitu mengenalkan. Kalau di dalam matematik kita teh mesti ada di titik nol. Kalau di dalam itu diagram koordinat kartesius ya, itu yang paling sulit. Sampai saat ini manusia terus melatih ya, karena kehidupan ini adalah upaya kita latihan setiap waktu, latihan tina pengalaman yang dialami oleh kita, begitu ya. Nah begitu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di Sela Bintana ini sambil meniis ya, menjadi hal positif bagi kita. Saya hanya bisa ngomong ya. Untuk pelaksanaannya memang masih jauh ya, kita masih jauh sekali. Kita masih mudah dijebak ya. Dijebak oleh fenomena-fenomena yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tentunya kita teh jadi kaku, kemudian jadi tidak respect lagi kepada yang tidak kita senangi. Kita masih ada di level itu, namun ketika kita banyak melatih ya, banyak terlatih, mudah-mudahan lah kita akan sampai ke level kedua dan ketiga tadi.
meskipun sangat sulit, tapi akan akan muncul tiba-tiba ketika semesta sudah memilih kita ya. Karena kita itu dipilih sebetulnya ya, dipilih. Nah, dalam hal lain kita selalu mengatakan bahwa kitalah yang memilihnya, padahal sebetulnya tanpa kita sadari kitalah yang dipilih. Begitu.